underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, Menteri Perdagangan bakal mengenakan bea masuk barang impor dari Tiongkok hingga 200%. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Masalah banjirnya barang impor dari Tiongkok itu memang membuat perusahaan lokal itu pusing, ya. Tapi orang yang jiwanya atau profesinya itu pedagang, ya seneng, ya, karena kalau ada barang murah dia jualnya lebih gampang. Ya, jadi sekarang Menteri Perdagangan kita ada isu mengeluarkan statement bahwa barang-barang Tiongkok itu nanti kalau masuk di Indonesia akan dikenakan pajak 200%. Betul. Ya, otomatis harga lebih naik. Tujuannya bagus, ya, untuk melindungi produksi dalam negeri. Ya, seperti ketahui sekarang barang-barang Tiongkok yang masuk itu kan murah-murah. Termasuk handphone, sehingga membuat Nokia zaman dulu ya nggak bisa apa-apa, sehingga dibeli juga oleh perusahaan Tiongkok. Dan sekarang kita lihat handphone dari Jepang kan sudah nggak ada. Dulu kan banyak, ada Sony, ya, ada merek-merek lain, itu sekarang nggak ada. Dulu ada Sharp juga mengeluarkan handphone, Toshiba juga mengeluarkan handphone, ya sekarang udah nggak bisa. Karena kalah dengan Tiongkok, kualitasnya bagus, harganya murah. Ya, jadi zaman sekarang ini produksi barang-barang dari Tiongkok itu sudah dianggap kualitasnya memadai. Jadi istilahnya kalau secara bisnis itu adalah value of money-nya bagus. Ya, jadi karena value of money-nya bagus, orang mau beli. Ya, sekarang barang apapun semua bikinan Tiongkok. Apapun ada, dari peniti ada, ya, dari cepet rambut ada, ya, jadi barang yang aneh-aneh ada, ya, bahkan itu sempat ada semboyan kan kalau dari pemerintah atau orang-orang pengusaha dari Tiongkok itu sempat mengeluarkan statement yang kita bisa geleng-geleng kepala, ya, dia mengatakan bahwa kecuali manusia, maka semua yang ada di dunia ini adalah made in China, buatan Tiongkok. Jadi dia tuh nggak bisa menciptakan manusia, karena yang bisa menciptakan manusia kan Tuhan. Ya, jadi dia nggak bisa bikin manusia. Tapi kecuali manusia, semua barang-barang yang ada di dunia itu made in China semua. Nah, ini kan ambisinya gede sekali kan. Tapi kenyataan memang begitu. Seluruh dunia sekarang bingung karena barang-barang China bikinan Tiongkok itu masuk demikian banyaknya. Ya, bahkan sekarang kemarin udah hampir jalan 4 tahun ini, Amerika kan juga babak belur. Ya, maka pemerintah Amerika zamannya Presiden Trump itu kan mengeluarkan bahwa barang-barang dari Tiongkok harus dinaikkan pajaknya, kalau nggak salah 400%, malah bukan seperti 200% rencananya menteri kita, 400%. Apa yang terjadi? Barang-barang made in China di sana menjadi naik. Begitu naik, maka rakyat Amerika nggak bisa beli lagi barang itu karena mahal sekali. Apakah dia berubah menjadi barang lokal? Kalau di Amerika tidak. Ya, karena di Amerika kalau dia punya industri itu untuk barang-barang yang nilainya tinggi, ya dia tidak bikin barang kelontong gitu. Ya, jadi mau tidak mau rakyat tetap beli dan rakyatnya yang teriak-teriak. Ya, pemerintah Amerika dapat pajak dari naikkan pajak, nih rakyatnya teriak-teriak. Nah, ini jadi perlu dipikirkan. Nah, belum lama ini Eropa juga teriak-teriak bahwa mobil listrik dari Tiongkok itu harganya murah sekali, sehingga dia menjatuhkan industri mobil yang di Eropa kalah bersaing. Maka mobil dari Tiongkok akan dinaikkan tarifnya, pajaknya, supaya dijual lebih mahal dengan harapan mobil produksi Eropa bisa laku. Nah, sekarang Indonesia juga seperti ini. Ya,
barang-barang kelontongan dari Tiongkok itu memang banjir. Ya, kita kalau lihat TikTok apa lihat Shopee itu banyak sekali barang apapun ada. Bahkan dulu ingat nggak bahwa pacul, ya, pacul untuk mencangkul itu juga bikinan Tiongkok. Itu lebih murah dari bikinan Cilegon. Bagaimana itu? Ya. Nah, makanya dengan menaikkan tarif itu sebetulnya boleh, tapi jangka pendek. Kalau dinaikkan itu terus seperti itu berarti daya saing dari pengusaha kita atau pabrikan kita atau perajin kita itu dilindungi. Ya, jadi seperti makan dikasih susu terus. Jadi kalau seperti bayi itu disusu terus. Disusu terus sampai 7 tahun, 10 tahun. Ini menjadi terus-terusan ya kemana? Berarti dia tidak punya daya saing. Nah, ini hati-hati. Karena kalau kita naikkan pajak itu, Tiongkok mungkin juga akan mikir, "Hai Indonesia, you kok menaikkan pajaknya saya 200%. Oke, sekarang saya kalau beli durian dari kamu, ya toh, beli lain-lain barang yang diekspor ke Tiongkok juga akan dinaikkan pajaknya. Nah, berarti kalau barang-barang Indonesia mau masuk Tiongkok pajaknya dinaikkan, maka harga dari negara lain itu lebih murah. Mungkin tidak jadi beli. Nah, berarti kan Indonesia tidak bisa mengekspor barang-barang sebanyak sekarang. Ya, sekarang itu ekspor ke Tiongkok itu kalau tidak salah itu terbanyak kedua atau ketiga. Ya, jadi luar biasa besarnya. Nah, sekarang kalau dia juga menaikkan tarif importnya, lah berarti tarif import kita kena kick balik. Kita rugi juga. Jadi yang paling betul memang pementerian itu harus melatih orang-orang kita agar dia bisa berproduksi secara lebih efisien. Ya, sekarang kenapa dia lebih mahal? Satu, kemungkinan produktivitas dari karyawannya itu rendah. Terkenal kan Indonesia produktivitasnya itu dari tenaga kerjanya itu cuman nomor 1 atau nomor 2 tapi dari bawah kan. Dibandingkan di ASEAN saja seperti itu. Nah, mestinya itu yang diperbaiki. Terus faktor apa saja? Mungkin pungli. Ya, mungkin transportasinya jauh. Harus naik mobil atau harus naik sepeda motor sendiri yang biayanya mahal. Ya, transportasi umumnya nggak beres. Lah, ini yang harus diperbaiki. Jadi kenaikan pajak itu oke, tapi temporary. Mungkin setahun cukup. Ya, agar supaya cepat-cepat dalam jangka setahun ini cepat-cepat industri Indonesia itu cepat-cepat bisa lebih efisien agar bisa bersaing dengan harganya. Ya, itu yang harus dilakukan. Kalau hanya main seperti ini, waduh, susah. Ya, dan Indonesia itu kan terkenal kalau aturannya seperti itu tinggi, ada jalan belakang yang lebih murah. Nah, contohnya itu thrifting. Pakaian import bekas. Itu kemarin sudah keluar peraturan tidak boleh. Dan dirahasiakan, kita lihat kan di TV itu ternyata itu cuman image ya. Jaga image saja. Ini kita udah kerja ini. Ternyata sekarang kalau jalan-jalan di mana-mana itu thrifting masih ada. Betul. Pakai kapal selam katanya. Loh, ini kok barang masih ada. Oh, ini kirim pakai kapal selam. Nah, gimana? Lah, ini apa sekarang naikkan 200%, apa menjamin tidak akan ada barang masuk dengan harga lebih murah? Malah pungli itu menjadi lebih tinggi. Betul. Ya, jadi memang perlu dipikir ya, ojo ke susu. Ya, itu jalan pintas yang bisa merugikan sendiri. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.